Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup yang simple banget, yang enak dan juga seger. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ayam. Aku bagian paha dan sayap aku potong kecil-kecil ya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai walu jipang atau labu siam. Ini mau kita potong kotak-kotak kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kali ini kita pakai yang simple, yang cuman diiris-iris aja Flavis. Jadi misalnya Flavis nih mau masak yang buru-buru tapi enak dan juga seger, resep ini cocok banget untuk Flavis di rumah. Kita siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya kita potong kasar aja. Bawang merahnya juga cukup kita potong kasar-kasar aja kayak gini. Di sini kita tambahkan juga ada jahe. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada bodong bawang dan juga seledri, ini juga kita potong-potong. Udah bumbunya ini aja, nanti tinggal tambahkan gula, garam dan juga penyedap. Sekarang kita sisihkan dulu. Di sini pertama-tama kita siapkan air yang sudah mendidih untuk merebus ayamnya. Merebus ayamnya nggak usah lama-lama Flavis, ini cuma buat ngilangin rasa ayam negerinya gitu. Nah ini setelah mendidih, kita mau angkat. Ini kan Flavis bisa lihat kan, airnya itu rodok keruh banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai ayam kampung, nggak perlu pakai step ini, langsung dicemplungin aja nanti. Nah ini airnya kita buang. Sekarang kita siapkan wajan lagi, tambahkan minyaknya sedikit aja. Kita masukkan semuanya bumbunya jadi satu, gongsong-gongsong. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk lagi. Kita agak gongsong-gongsong dulu sebentar ya, jangan langsung dimasukkan air. Ini kita tunggu sampai warnanya rodok kecoklatan. Kalau misalnya sudah rodok kecoklatan, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Ini supaya nanti lebih seger, lebih enak gitu. Walaupun udah dingin, kalau pakai step kayak gini, kita pakai ayam negeri, rasanya tetap enak. Sekarang kita masukkan air, gula, garam, penyedap rasa, dan juga pakai kaldu-kalduan. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan masukkan walu jipangnya. Nah ini mau kita masak sampai nanti mateng. Boleh koreksi rasa, kalau misalnya kurang garam ya boleh ditambahkan. Nah untuk terakhir kalinya kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan godong bawang, seledri, dan juga bawang gorengnya biar nanti makin wangi. Wah udah begini aja. Ini warnanya cantik banget, aromanya wangi banget. Terus kuahnya itu benar-benar seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep sup ikan patin yang enak, yang gurih, yang seger. Ada pedes-pedesnya dikit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka banget sama ikan patin, juga bisa diganti pakai ikan kakap, atau ikan tenggiri, atau pakai ikan kue, atau pakai ikan bandeng. Itu juga enak banget. Nah sekarang kita siapkan ikan patinnya. Ini tadi sudah dicuci bersih. Terus kita mau marinasi dulu pakai sedikit garam. Sambil menunggu dimarinasi pakai garam, kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Untuk bahan-bahan lainnya di sini kita akan pakai daun kemangi. Ini daun kemanginya rasanya itu wajib ada Flavis. Terus kita juga mau tambahkan lagi tomat. Ini aku pakai yang merah, boleh juga tambahkan yang hijau. Untuk bumbu halusnya di sini kita mau pakai kemiri, bawang putih, bawang merah, kunir, dan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita gongsong-gongsong. Nih, biarkan aromanya itu sampai wangi banget. Kalau sudah wangi, kita masukkan ikan patinnya. Kita walak-walik sebentar. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Aduk-aduk sebentar. Nah ini yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan Flavis.
Di sini kita akan tambahkan lagi air asam jawa. Jadi nanti rasanya itu ada gurih, ada sedikit manisnya, asamnya, dan juga ada buketnya pokoknya. Ini kita masak sampai nanti mateng, nggak usah terlalu sering diaduk supaya nanti nggak pecah ya. Ngaduknya juga harus benar-benar pelan. Kalau misalnya nanti sudah mateng, sudah enak banget kuahnya, dan sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun kemanginya. Tomatnya juga sekalian kita cemplungin. Nah, aduk-aduk lagi, biarkan mendidih. Udah deh kalau udah mendidih, nih aromanya udah wangi banget, warnanya juga cantik banget. Wih, Jan ini udah cocok banget kita maem nih, cuaca panas ya cocok, cuaca dingin-dingin ya cocok. Wah, pokoknya enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video dapur desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini Dapur Desa mau bikin resep orek tempe yang enak banget. Resep ini dulu waktu Flavi kasih kecil sering banget ibunya Flavi kasih bikin. Biasanya di maam tuh pakai nasi oyek. Kalau zaman sekarang ya nasi putih aja nggak apa-apa. Terus ini tempenya tadi aku beli di pasar yang model segitiga. Kebetulan lagi ada. Jadi aku beli yang model kayak gini. Kalau nggak ada ya pakai yang tempe papan juga nggak apa-apa, Flavis. Kemudian kita potong kecil-kecil banget kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita akan pakai petek. Nih mumpung peteknya lagi murah banget, satu lenjer tuh 1.000 di tempat Flavi kasih. Jadi kita pakai peteknya yang banyak. Terus kita juga mau tambahkan lagi teri. Nanti terinya dicuci sampai bersih ya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Di sini kita siapkan bawang merah. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Kita kasih bawang merahnya yang banyak biar nanti wangi. Terus kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris tipis-tipis. Terus kita juga mau tambahkan lombok rawit. Lombok rawitnya senajan lagi mahal banget harganya, tapi kita pakai yang banyak. Kalau nggak mau yang pedes banget, rasanya kurang enak, Flavis. Ini mau kita iris-iris. Kalau sudah kita sisihkan. Kemudian sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak, kita goreng dulu tempenya sampai nanti kecoklatan seperti ini. Ini tandanya sudah matang, kita sisihkan. Terus kita goreng terinya. Ini tadi terinya sudah dicuci bersih, jadi udah nggak yang asin banget ya. Kita goreng sampai nanti matang. Kalau sudah matang, ini mau kita sisihkan. Nah, campur aja sama tempenya yang tadi. Nah, minyaknya ini tadi aku pakai minyak bekas goreng tempe dan terinya ya, cuman dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kita gosong-gosong sampai wangi, baru masukkan lombok rawitnya. Aduk-aduk, biarkan nanti agak kering. Setelah itu kita tambahkan gula jawa, garam, penyedap rasa, aduk-aduk. Setelah ini baru kita akan masukkan tempenya. Untuk peteknya nanti aja belakangan ya kalau misalnya udah mau diangkat. Ini terinya juga kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk. Sekarang kita tambahkan lagi kecap manis. Kalau kecapnya sudah masuk, ini apinya dikecilin ya biar nggak cepet gosong, karena ini udah nggak tambahkan air lagi. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan peteknya, aduk-aduk sebentar, udah nggak usah lama-lama lagi biar nanti peteknya tuh tetap krius-krius pada saat kita maem. Sekarang kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget kita maem pakai nasi oyek atau nasi putih ataupun nasi merah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal kangkung yang enak banget. Aku lagi pengen makan masakan yang murah tapi enak, bikinnya cepet banget. Wah, ini cocok banget untuk lauk maam siang hari ini. Kita siapkan kangkung, aku pakainya kangkung air, Flavi juga bisa pakai yang kangkung darat. Ini mau kita cuci bersih. Nah, ini sudah dicuci bersih. Sekarang kita siapkan air yang sudah mendidih. Ini mau kita pakai untuk merebus kangkungnya. Kalau merebus kangkung jangan ditutup ya, supaya nanti warnanya tetap hijau dan nggak kemelirun. Tambahkan garam.
Masaknya nggak usah lama-lama, kangkung sebentar banget kena air mendidih juga matang, Flavis. Seperti ini aja, ini sudah matang dan sudah cukup empuk. Ini mau kita angkat, nanti disiram pakai air dingin kalau misalnya warnanya mau tetap hijau sampai lama. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bikin sambelnya. Sini ada lombok rawit, bawang merah, bawang putih. Ini semuanya mentah ya. Kemudian ini mau kita haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini juga kita akan tambahkan lagi cukup pakai garam dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya mau pakai penyedap rasa, pakainya yang micin aja ya. Kalau pakai kaldu-kalduan tuh kurang enak. Kemudian tambahkan juga gula sedikit aja. Kita ulek-ulek lagi sampai nanti halus. Kalau sudah halus, ini siap kita campur dengan kangkung yang sudah tadi kita rebus. Nah, seperti ini aja. Ini udah jadi, Flavis. Begitu dicampur, udah kita siap pakai nasi anget. Tempenya tempe goreng sereng atau tempe mendoan juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep baceman tahu dan juga tempe. Ini tahunya aku pilih yang gendut-gendut biar nanti maem bacemnya itu lebih marem gitu rasanya. Sekarang kita siapkan tempenya. Nah, untuk mapang tempenya juga nanti kita potongnya yang tebel-tebel, Flavis. Biar nanti lebih enak, lebih mantep gitu. Kalau maem bacem tuh kalau nggak tebel-tebel tuh nggak marem. Jangan lupa tengahnya diberi sayatan supaya nanti bumbunya lebih meresep. Karena ini kita motongnya gede-gede ya. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kita mau siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita siapkan bawang merah. Kemudian ada kemiri, bawang putih, dan juga ketumbarnya nggak boleh ketinggalan. Ini mau kita haluskan pakai ulekan ataupun pakai blender ya boleh. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan wajan. Kita totok tahunya dan juga tempenya di atas wajannya seperti ini. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Di sini kita juga akan tambahkan lagi ada garam, kecap manis, daun salam, laos, asam jawa, dan juga tambahkan air. Kalau pakai penyedap rasa juga boleh. Kita aduk-aduk. Oh ya, ada yang lali Flavis, tambahkan gula merahnya. Nah, ini akan kita masak. Masaknya nanti setelah mendidih apinya benar-benar kecil banget. Jadi supaya bumbunya benar-benar meresap banget. Nah, kita akan masak sampai nanti kuahnya rodok susu, sesekali diaduk ya atau dibolak-balik sampai nanti kuahnya asat. Kalau sudah kita dinginkan. Kalau misalnya nanti mau langsung dimaem ya boleh. Kalau misalnya Flavis mau nyetok di kulkas, terus nanti untuk lauk sewaktu-waktu juga boleh. Jadi misalnya Flavis bikinnya sekarang, nanti besok pagi atau lusa baru mau maem untuk sarapan, ngambil sedikit, itu tinggal dikeluarin aja dari kulkas, terus habis itu digoreng. Cara gorengnya juga seperti ini Flavis, karena tadi kita bikin baceman kan agak manis. Jadi gorengnya sebentar aja, apinya jangan gede-gede. Karena sebentar itu warnanya merah. Jadi takutnya nanti kalau apinya kegedean jadi gosong. Nah, kalau sudah kita akan siapkan di meja makan. Ini udah cocok banget kita maem pakai nasi putih. Kalau di Jawa itu biasanya suka jualan ketan atau jadah. Ini maemnya pakai baceman kayak gini Flavis, rasanya itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal kencur yang enak. Ini seger banget karena semua bahan sambalnya itu mentah ya. Apalagi nanti ada kencur yang bikin aromanya jadi wangi banget. Untuk bahan-bahannya di sini kita siapkan ada cabai merah keriting, ada kencur, ada bawang putih, bawang merah, dan juga tomat. Ini biar gampang nguleknya kita iris-iris dulu. Tomatnya nanti belakangan aja ya.
Jadi kita haluskan dulu cabai, bawang merah, bawang putih dan juga kencurnya. Kalau misalnya sudah halus, baru di sini kita akan tambahkan lagi garam dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis tambahkan sedikit gula pasir. Kalau misalnya sudah halus, baru kita akan masukkan tomatnya. Ini tomatnya kita iris-iris. Kalau tomatnya sudah masuk, kita ulek, tapi nanti jangan sampai yang halus banget ya. Jadi tekstur tomatnya itu masih yang kasar. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah jadi sambal kita. Ini rasanya enak banget, aromanya juga wangi banget. Ini mau kita maem pakai tempe goreng sreng, terus pakai keluban kangkung. Kalau misalnya Flavis nanti mau pakai ikan bakar, ayam goreng, tahu goreng, itu enak banget. Apalagi ini mau kita tambahkan pete. Wah, udah enak banget. Ini mau untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep ayam goreng Lamongan. Jadi kemarin aku habis maem pecel lele di pinggir jalan. Itu kan ada ayam gorengnya, ada tempenya, ada tahunya, ada lelenya. Nah, kemudian aku pesan ayamnya, kalau enak tenan. Nah, hari ini aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Siapkan ayam, tempe, tahu. Untuk bumbu halusnya di sini komplit, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunir, ketumbar. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita akan gongsong dulu bumbunya biar nanti aromanya wangi banget. Dan juga kalau misalnya Flavis mau bikin stok di kulkas, ini juga nanti bakal awet karena bumbunya kita gongsong dulu. Tambahkan laos, salam dan juga serehnya. Gongsong-gongsong lagi, kalau aromanya sudah wangi banget, baru masukkan ayamnya. Ini aku pakai bagian sayap ya, kalau misalnya Flavis mau pakai bagian paha atas, paha bawah, dada, kepala, atau jeroan juga boleh banget. Nah, ini kalau misalnya ayamnya sudah kaku, kita akan masukkan tempenya dan juga tahunya. Ini bakal gurih banget nanti tempenya Flavis, karena kita akan rebus dengan ayam dan juga bumbu-bumbu rempah yang komplit banget. Di sini kita tambahkan lagi air, kemudian gula jawa, garam, penyedap rasa, boleh pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin ya boleh banget. Kemudian ini mau kita ungkep sampai nanti susut kayak gini. Nah, tadi aku pakainya yang sayap, jadi cepet banget empuknya Flavis. Nah, ini kita dinginkan. Kalau misalnya Flavis mau taruh di kulkas untuk stok, didinginkan dulu. Kalau sudah dingin, masukkan ke dalam kontainer kayak gini. Kalau misalnya sudah benar-benar dingin, baru kita akan masukkan di kulkasnya. Karena ini untuk contoh aja, jadi ini belum terlalu dingin banget Flavis. Nanti ditutup kalau misalnya sudah dingin, masukkan ke kulkas. Waktu-waktu Flavis mau makan, entah pagi, siang ataupun malam, tinggal keluarin sebentar, habis itu tinggal goreng deh. Cara gorengnya seperti ini. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita akan masukkan ayam. Ini nggak usah lama-lama banget masaknya, karena kan ayamnya sudah mateng. Jadi tinggal kita cemil ke dalam minyak panas, bolak-balik sebentar, habis itu kita mau angkat. Ini udah mateng, warnanya cantik banget. Sekarang kita akan goreng tempe dan juga tahunya. Cara gorengnya juga cukup kita masukkan ke dalam minyak panas. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau misalnya warnanya sudah kecoklatan, baru kita akan angkat. Kalau udah seperti ini, udah deh, kita akan maem dengan sambal yang enak banget, aneka lalapan. Dan ini dia sudah jadi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep jangan godong budin atau gulai daun singkong yang simple, yang enak, yang gurih, yang buket. Pertama-tama kita siapkan daun singkong. Ini aku pakai daun singkong yang cakar ayam, tapi bisa pakai jenis yang mana aja. Kemudian ini daun singkongnya mau kita petik-petik. Kalau misalnya sudah dipetik-petik, nanti kita mau rebus. Pastikan sebelum rebus airnya sudah mendidih dahulu. Makanya tadi sambil metikin, sambil ngerebus air juga. Jadi begitu selesai metik-metik, bisa kita langsung rebus. Nah, ini nggak usah ditutup ya, biar nanti warnanya itu nggak kemeliru, nggak biru.
Kita akan rebus sampai nanti mateng. Nah, ini udah matang Flavis, ini mau kita angkat. Nanti mau disiram pakai air dingin, terus diperes. Kalau sudah diperes, ini mau kita potong kecil-kecil supaya nanti dimaamnya itu lebih gampang. Ini satu lagi, tadi jadi 2 gembelan. Kemudian kita potong-potong lagi. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan, terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, ketumbar. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita gongsong-gongsong bumbunya sampai nanti wangi banget. Apinya kecil aja biar nanti bumbunya tanak dan juga wangi. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Di sini ada daun serai, terus ada lengkuas, ada daun salam. Kita gongsong-gongsong lagi biar makin wangi. Kalau sudah benar-benar wangi, baru di sini kita akan masukkan daun singkong yang sudah tadi kita rebus. Kalau daun singkongnya sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk dulu biar bumbunya merata. Baru di sini kita akan siapkan santan. Kita siram pakai santan. Ini tadi santannya aku meres sendiri Flavis. Jadi biar lebih seger dan juga lebih enak deh pokoknya. Tapi kalau misalnya santan meres sendiri Flavis, dia lebih cepat pecah dibandingkan santan kemasan. Jadi memang harus sering-sering diaduk. Nah, ini akan kita masak. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula merah. Aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti kuahnya enak banget, udah tanek santannya. Baru kita akan sajikan di meja makan. Seperti ini Flavis, ini sudah matang. Siap kita sajikan di meja makan. Kita mau pakai nasi yang anget, tempe goreng. Wah, udah enak banget. Apalagi ada sambal terasinya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep sambal goreng ati ampela yang enak banget. Resep ini wajib ada saat hari-hari besar ataupun perayaan-perayaan besar. Pertama-tama kita siapkan ati ampela yang sudah dicuci bersih, kemudian kita akan rebus. Ini tambahkan air, daun salam, garam, dan juga lengkuas. Kita akan rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Kita dinginkan dulu. Kalau misalnya nanti sudah dingin, ini mau kita iris kecil-kecil kayak gini. Terkadang kalau misalnya nggak pakai ati ampela juga aku pakai ati sapi ya. Untuk bahan lainnya di sini kita siapkan kentang. Ini kentangnya kita potong kotak-kotak kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan dulu. Kalau misalnya nggak langsung digoreng, ini rendam dulu di air supaya nanti warnanya nggak menghitam ya. Nah, di sini juga kita akan siapkan kerupuk ramba atau kerupuk krecek. Ini mau kita siram pakai air panas, kita rendam sebentar sampai nanti lembut. Sambil menunggu kita akan siapkan wajan. Kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya. Kita aduk-aduk, kita akan goreng sampai nanti warnanya kuning dan juga sudah matang. Kalau sudah matang seperti ini kita angkat, kita sisihkan, terus kita goreng dulu ati amplaknya. Ini kalau goreng ati ampla tuh harus hati-hati Flavis, karena biasanya itu suka meletup-meletup. Kalau bisa ditutup. Terus kalau misalnya nanti mau balik lagi, kecilin apinya. Kalau sudah digoreng, ini kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan dulu lombok merah keriting, ini sudah direbus ya. Kemudian kita dihaluskan. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan dulu. Kita haluskan lagi, ada bawang putih, kemiri, bawang merah. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita gongsong dulu bawang putih dan lain-lainnya tadi. Kalau misalnya nanti sudah wangi banget, baru masukkan lomboknya. Karena lomboknya kan tadi sudah matang, jadi masukinnya belakangan aja.
Kita akan gongsong-gongsong lagi, tambahkan juga daun salam dan juga lengkuas. Kita akan masak sampai nanti benar-benar tamak banget. Aromanya juga udah wangi banget. Baru kita akan tambahkan santan. Santannya nggak usah banyak-banyak. Ini aku pakai seperempat dari 1 butir kelapa ya. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Lalu masukkan ati amplaknya dan juga kentangnya. Nah, ini kerupuk kreceknya tadi setelah direndam pakai air panas. Kemudian kita aduk-aduk. Kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya ngeresep. Kalau sudah, ini siap kita hidangkan dengan ketupat ataupun lontong. Terus nanti ada opor ayamnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal goreng udang yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu udangnya. Cari udangnya yang masih seger Flavis, biar nanti rasanya itu enak, gurih, dan juga masih ada manis-manisnya. Nah, ini udangnya aku buang bagian kepalanya aja, jadi kulitnya nggak aku buang. Tapi kalau misalnya nanti Flavis nggak mau ada kulitnya ya nggak apa-apa, dibuang aja. Kalau sudah, ini mau kita cuci lagi sampai benar-benar bersih. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan tambahannya. Ini kita pakai petai, rasanya tuh kalau sambal goreng kalau nggak ada petainya itu kurang enak ya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus di sini kita sisihkan. Sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita goreng dulu udangnya. Kenapa harus digoreng dulu? Jadi nanti pada saat dicemplungin ke dalam bumbu yang sudah enak banget itu nggak basah lagi. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, bikin bumbunya ini penting Flavis, jadi apinya dikecil aja. Kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga tanek. Makanya apinya harus kecil aja biar nanti nggak cepet gosong. Kita akan tambahkan juga ada gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kita akan masak lagi. Pokoknya kita akan masak sampai nanti bumbunya bener-bener tanak dan enak banget Flavis. Kalau misalnya sudah enak banget bumbunya, baru kita cemplungin udangnya dan juga peteknya. Nah, kenapa tadi udangnya harus digoreng dulu? Jadi biar dimasukin ke dalam bumbunya itu udangnya itu udah nggak basah lagi. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, kita aduk-aduk lagi sebentar biar nanti peteknya juga pada saat kita maam tuh masih kemeletus. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget. Wes, mumpung masih anget-anget kayak gini, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk pakai nasi anget ya, enak banget, nasi putih ataupun nasi merah. Kalau misalnya pas hari-hari raya itu kan biasanya juga ada sambal goreng udang, sambal goreng ati, opor. Wah, rasanya komplit banget. Untuk resep-resep lainnya seperti opor, sambal goreng ati, sambal goreng krecek, nanti aku share di deskripsi box. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah!